Dari Pasadena, California, Amerika Serikat, dan Cibubur, Indonesia. Itulah dia The Real Rumawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz Dery. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Uya, Masya Allah. Luar biasa. Di sini malam, di situ siang masih ya? Ini siang, ini habis zuhur sini. Iya, ya. Di sini udah jam setengah 12 malam, Bang. Oke. Pak Ustadz, ini berkaitan dengan pesulap merah versus Gus Samsudin. Oke, kita lihat dulu video berikut ini. Pesulap merah menurut saya adalah orang baik yang memiliki niat baik untuk mencerdaskan bangsa Indonesia dari pembodohan. Orang-orang yang menggunakan agama untuk menipu manusia. Naudzubillah min dzalik. Sementara Gus Samsudin bukan sembarang orang juga. Dia punya padepokan, dia punya murid, dia punya pasien. Dan saya yakin dia punya banyak kebaikan. Tapi ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh Gus Samsudin setiap membuat konten. Ya, setiap konten yang dibuat, beliau tidak menyertakan ini hanya sekedar konten. Dia berakting di dalam konten itu seakan-akan dia betul-betul melakukan sebuah kesaktian, mukjizat, karamah ya, yang seperti yang diberikan Allah. Sedikit nasihat ya buat Pak Kades dan pengacara. Ketika menyambut pesulap merah dan timnya, itu adalah gambaran buruknya akhlak ketika menyambut tamu. Padahal Rasulullah SAW telah mengajarkan kita, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka muliakan tamu kalian. Di dalam Islam kita tidak boleh bertanya kepada tamu sebelum 3 hari tamu itu di tempat kita muliakan, kita ikram. Setelah 3 hari baru boleh kita bertanya. Ya, maka hidangkan tamu kalian hidangan terbaik, muliakan mereka. Oke. Kenapa tiba-tiba Pak Ustadz concern dan menanggapi soal pesulap merah dan Gus Samsudin ini? Iya. Oke, Masya Allah. Sebetulnya saya agak telat juga sih update tentang perseteruan itu. Iya. Jadi saya waktu live banyak sekali komen, Bang. Oh, reaction dong itu pesulap merah lagi ditanyain KTP ini, dia lain masuk bertamu dan sebagainya. Lalu mulailah dikepoin lah konten-kontennya Gus Samsudin ya. Kalau sekarang aku manggil dia Mas Samsudin. Kemarin memang aku suka manggil Gus Samsudin, sekarang aku panggil Mas saja. Mas. Kenapa jadi Mas? Ya karena menurut saya Gus itu panggilan yang memang harus disematkan kepada orang-orang yang layak lah gitu, yang pantas gitu. Kalau menurut saya kemarin ya Mas aja lah, Mas Udin aja lah. Jadi oke lah, akhirnya saya mulai mereaction karena ada beberapa kesalahan. Yang pertama masalah penyambutan tamu. Yang kedua masalah mudahnya beliau mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Jadi saya tidak menyerang pribadi ya, saya luruskan saja. Bahkan di konten saya waktu dibikin di TikTok itu sangat adil. Jadi saya tidak menyalahkan keseluruhannya. Maksudnya Mas Udin ini juga punya kebaikan. Ya buktinya banyak yang ngikutin dia kan. Dia punya pribadi yang lucu, yang asik gitu. Jadi sebetulnya terhibur saya nonton konten-konten dia. Tapi ketika sudah bawa-bawa agama, kemudian berakting seperti seorang ulama, wali Allah yang punya karomah, yang punya maunah, yang punya kesaktian, tentu ini perlu kita pertanyakan. Karena akan banyak nanti orang-orang awam yang akan banyak orang-orang awam yang akan percaya dengan pertunjukan itu. Jadi saya lihat pesulap merah, dia punya niat yang baik, kan sudah ketemu juga kemarin sama dia, dan tinggal ketemu sama Mas Udin aja. Jadi saya ketemu sama Marcel dan saya tanya, dan baik, Masya Allah orangnya baik, dan dia punya niat baik untuk mengedukasi bahwasanya ini nggak bisa dibiarin, karena ini bagian saya, keahlian saya di sini. Saya bagian trik-trik, bagian sulap itu memang di dunia saya. Termasuk Bang Uya sebetulnya juga punya tanggung jawab untuk memecahkan rahasia-rahasia pengobatan yang pakai trik itu, karena ini membahayakan orang sakit. Jadi orang sakit kemudian dia dimintain duitnya, kan seperti sudah jatuh tertimpa tangga, ini bahaya. Jadi waktu itu saya cuma mengarahkan kepada Mas Udin itu supaya untuk menjadi konten kreator aja, nggak apa-apa, kita terhibur kok dengan konten-konten lucu-lucu mistik ya, berburu hantu, mandiin kuntilanak, semuanya kan itu kita tahu itu semua, atau berantem sama dukun-dukun itu kan semua settingan, semua kita tahu lah. Bang Uya tentu lebih paham di dunia ini kan, dan kita. Jadi yang dilakukan Gus Samsudin ini menurut Pak Ustadz settingan ya? Iya, itu pasti settingan. Cuman dia nggak ngaku. Masalahnya sebetulnya kalau hari ini Mas Udin ngaku itu hanya settingan, hanya sekedar hiburan, konten, case close. Kita nggak bahas. Tapi tolong jangan bawa-bawa agama. Maksudnya jangan menisbatkan kepada ulama, kepada kitab-kitab yang dia sampaikan itu, bahwasanya ini memang benar-benar sebuah keajaiban dari Allah. Gitu. Kita percaya sebagai orang beriman tuh wajib
kita percaya kepada yang gaib. Nah, alladzina yu'minuna bil gaib. Kita percaya ada makhluk selain manusia, jin, malaikat, ada dimensi lain gitu. Kita yakin kehebatan Allah tuh mutlak. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi itu pasti terjadi. Kita nggak bisa. Orang tongkat Nabi Musa aja pernah jadi ular, kita di Al-Quran diceritakan kan. Berarti kan itu benar. Api yang panas itu pernah jadi dingin kemudian menyelamatkan Nabi Ibrahim. Pisau yang tajam itu digorokkan ke leher Nabi Ismail, nggak luka. Berarti memang yang melukai itu bukan pisau, yang membakar bukan api, tapi Allah. Jadi saya di sini sebagai seorang Muslim merasa berkewajiban meluruskan tauhidnya umat ini. Nggak ada urusan dengan Mas Udin. Dia mau punya followers ratusan juta, mau punya viewer ini, nggak ada urusan. Yang penting tolong ini jangan digiring umat kepada kesyirikan. Paham nggak, Bang Uya? Jadi kita tidak ada kebencian secara personal. Kita tidak benci dengan orangnya. Kita benci dengan apa yang dilakukan kedustaan dalam mengobati itu. Kalau hanya sekedar konten ya, dan itu orang-orang yang diobati, orang-orang dia juga umpama gitu ya, dan dikasih tahu ini hanya acting. Nggak apa-apa. Ataupun nggak ditulis juga. Tapi jangan mengambil pasien dari luar. Maksudnya orang-orang yang datang dari jauh dengan penyakit yang betul-betul sakit kan, kemudian dipungut biaya yang besar, tentu ini akan menjadi pidana, Bang. Kan untuk mengobati orang ini nggak sembarangan, perlu orang ahlinya. Untuk menjadi dokter aja berapa belas tahun belajarnya kan. Sudah ada belum, Pak Ustadz, orang yang merasa ditipu? Sudah banyak. Kalau di sosmed sih sebetulnya ngobrol sama Pak Ustadz ya. Ya, sebetulnya kalau lihat konten di sosmed itu sudah banyak banget ya orang-orang yang mengupload bukti-buktinya. Cuman saya memang tidak fokus sebetulnya untuk memperkarakan secara hukum ya, pidana. Saya cuma mengingatkan semua follower saya, hati-hati. Kamu jangan mudah percaya dengan hal-hal semacam ini, karena itu sudah dibongkar sama si Marcel Pesulap Merah. Itu kelapa itu udah dimasukin duluan. Itu jangan percaya kamu ada orang yang mampu memindahkan penyakit orang ke dalam kelapa. Kemudian dia mampu. Ini Bang Uya, ini suatu kesalahan fatal menurut saya. Ya, kesalahan fatal, dan sebetulnya ya dia masih bisa melanjutkan perjuangannya di dunia entertain ini, nggak ada masalah kalau dia tidak mengaku-ngaku sebagai ulama, orang hebat gitu. Dan dia kadang-kadang tawadhu juga, saya nggak bisa apa-apa. Tapi satu sisi menampakkan konten-konten seperti itu. Jadi ya saya jadi akhirnya reaction saya itu kan jadi viral, Bang Uya. Jadi bahkan ditonton banyak orang kan. Jadi saya bilang kemarin sama Dr. Richard kan, ini untung ada Mas Udin, ada kebaikan juga, kita sangka baik. Dengan adanya dia, sekarang kita bisa bicara tauhid kepada semua orang. Sekarang Bang Uya mau mengundang saya meskipun secara online, kemudian kita bicara dakwah kebesaran Allah. Iya. Ya, bahkan kemarin sama Dr. Richard, dia bisa bicara medis, nggak mudah, nggak sembarangan ya. Orang-orang tuh bisa memberikan resep obat kepada pasien, kecuali diagnosanya benar. Jadi ini ada dua persoalan masalah hukum. Kalau ada orang yang dirugikan secara finansial, itu kemarin Bang Sunan Kalijaga sudah mengumumkan dia siap menampung semua orang yang punya bukti dia dirugikan secara finansial. Kemudian yang kedua masalah penistaan agama. Ini saya sudah laporkan ke MUI. Jadi saya sekarang masalah penistaan agama itu saya sudah laporkan ke MUI. Cuman hari ini kan MUI lagi rapat. Nanti akan ada surat resmi teguran dari MUI. Saya rasa itu yang paling pas, Bang Uya, karena saya kan memposisikan diri bukan sebagai ustadz juga. Saya sebagai seorang seniman, anak band, pelukis. Jadi saya tidak berhak untuk melangkah lebih jauh untuk memberikan fatwa sesat atau tidaknya dia. Tapi yang setahu saya dari konten ya sosial media, kita nggak tahu real life-nya dia gimana, Bang Uya. Kita nggak, saya belum pernah mengenal dia, belum pernah berjumpa juga. Iya. Oke. Bang, Pak Ustadz juga bilang bahwa katanya Ustadz Dery Sulaiman sebut Gus Samsudin salah artikan surah Al-Quran. Gitu kan. Berulang kali salah kutip ayat Al-Quran. Sarankan Gus Samsudin jadi pelawak. Iya, benar. Itu Bang Uya. Itu surat Anas kalau nggak salah ya. Itu anak TK juga tahu surat itu. Itu kan salah satu surat paling pendek dalam Al-Quran, surat terakhir. Ya, itu kalau pertama saya nonton di konten yang pertama,
saya pikir khilaf. Iya. Ternyata nonton lagi di kontennya yang kedua, diulangi dengan cara yang sama, bacaan yang sama, dan arti yang sama, yang salah, berbeda. Dan ternyata barusan semalam itu ada yang bilang lagi, ternyata di TV juga begitu. Beliau juga menyebutkan ayat yang sama dengan. Jadi saya jadi berpikir dua kali untuk membuat perkara yang jadi serius gitu. Yeah. Saya lebih suka dia jadi pelawak gitu, betul. Nah, tapi ini kalau diseriusin jadi masalah, Bang Uya. Karena dia kan mengaku Gus, punya padepokan, berarti dia kan ulama. Kalau dia harusnya ulama, ngerti ya Bang Uya, kalau dia ulama, benar-benar orang yang alim, kemudian dia membaca Al-Quran dengan cara seperti itu, berarti dia mengolok-olok Al-Quran. Iya. Paham nggak? Kalau dia sebetulnya dibilang, sebetulnya Gus itu pandai kok, dia bisa kok baca yang benar, makhraj yang benar tuh dia bisa, tapi di konten itu dia cuma main-main aja. Berarti dia mempermainkan Al-Quran, ini bahaya. Iya. Ya, jadi yang ada dua kemungkinan, dia memang sengaja mengolok-olok Al-Quran, atau yang kedua memang dia betul-betul tidak tahu cara baca Al-Quran. Oke. Gitu, Bang Uya. Oke. Ini ada artikel lagi nih, Ustadz Dery Sulaiman sebut Gus Samsudin lebih tepat dibawa ke psikiater. Kalau orang sehat mestinya bertaubat. Iya, kan nasihatku, Bang Uya, aku nasihatin itu lembut banget loh. Aku nggak menyerang dia, tapi dia tidak merespon itu secara positif. Oh iya, kalau kita nih Bang Uya, kalau kita salah dinasihatin kan kita merenung kan. Iya. Coba lah kita di sosmed bikin konten, terus tahu-tahu ada orang caci maki kita. Satu orang caci maki aja kita nggak tidur mikirin kan. Ini tuh jutaan orang yang caci maki dan dia masih tertawa-tawa. Berarti kan ada something else. Kalau menurut saya itu ada sesuatu yang memang harus dibenahi gitu, diluruskan. Ya itu mungkin dokter jiwa, psikiater ini lebih paham itu untuk masalah itu. Jadi maksudnya menurut Ustadz Dery, Gus Samsudin harus dibawa ke dokter jiwa. Ya bisa jadi, mungkin dia acting. Kalau dia acting berarti dia cocok jadi aktor. Tapi kalau dia memang betul seperti itu, dia caci maki, dia santai aja, dinasihati dia nggak mempan, terus disuruh untuk mengakui kesalahannya dia nggak mau, berarti kan ada yang aneh, Bang Uya. Jadi kalau emang dia semua settingan, raja settingan bukan Uya Kuya lagi ya, Pak Ustadz? Ya berarti Uya Kuya nomor 2 dong, Udin yang nomor 1 dong. Kalau saya kan raja settingan di dunia hiburan. Iya, itu kalau itu Bang Uya, aku sempat bilang ini lah, welcome Gus Udin, Mas Udin, masuk ke dunia hiburan. Kita perlu hiburan, orang Indonesia ini perlu hiburan. Tapi nggak usah lah. Contohnya saya sampai detik ini Bang Uya, nggak pernah saya mengaku saya ustadz. Saya bukan ustadz. Lihat di profil Instagram saya, debu di sendalnya ulama. Saya ini anak band, saya seniman. Saya tidak pernah melewati kapasitas saya untuk berfatwa, untuk memberikan hujah. Nggak ada. Saya cuma ngasih tahu, ini Udin ini salah. Setahu saya yang hebat itu Allah saja. Yang bisa menyembuhkan itu Allah yang berkuasa. Dengan cara-cara sunnah Bang Uya. Ya, Nabi itu ada pengobatan diajarkan, namanya Tibun Nabawi. Ada ijamah bekam. Di bekam pernah kan ada fasdu, ada minum madu, ada habatus saudah, ada berbagai macam pengobatan tradisional yang tidak menyelisih agama. Iya. Bukan dengan keris-keris yang ada baterainya itu. Ada listriknya. Nah, itu Bang Uya. Nah, kalau itu kan kalau itu dibilang itu hiburan kan kita nggak apa-apa. Iya. Dan hiburan rata-rata semua di seluruh dunia juga settingan ya kan? Ini semua kan disetting, memang harus disetting. Kalau nggak disetting gimana? Kamera di kiri kanan. Jadi gini loh, saya bilang, orang tanya, Bang Dery mah nggak percaya itu sihir, itu ada, itu ilmu santet itu ada. Kita bilang Rasulullah itu pernah disihir. Makanya asbabul nuzul surat An-Nas itu Al-Falaq itu gara-gara Nabi disihir kan? Jadi kita percaya ada kekuatan gaib itu, kita percaya ada itu. Cuman kita tidak percaya dengan orang yang mengaku-ngaku dia bisa. Nggak percaya. Iya. Yang mengaku-ngaku dia bisa tuh biasanya tidak bisa ya? Tidak bisa. Biasanya orang-orang yang Allah beri maunah itu, Bang Uya, dia pun nggak sadar kalau dia itu Allah beri kelebihan. Dan biasanya orangnya humble, tawadu, dia orang bilang aku nggak bisa apa-apa, tiba-tiba dia doa, Allah kabulkan doanya. Ya. Tiba-tiba kadang-kadang memang Allah itu pernah memerintahkan jin ya, iblis laknatullah itu menemui Nabi, menampakkan diri.
Bisa, tapi itu bukan Nabi yang pengen nih, bukan Nabi yang dengan kemampuan Nabi. Iya. Bahkan Rasulullah SAW itu Bang Uya berkali-kali mengatakan aku tidak bisa apa-apa. Nabi mengatakan kalau aku bisa apa-apa, kenapa ketika hijrah aku harus sembunyi-sembunyi? Dialah Allah Ta'ala yang telah selamatkan aku sampai di Madinah, dan dialah Allah Ta'ala yang telah kembalikan aku ketika Fatul Makkah siang hari. Bukan aku yang hebat, tapi Allah yang hebat. Nah, jadi membesarkan Allah wa rabbaka fakabir, inilah makna la ilaha illallah itu. Jadi jangan mengaku aku hebat, aku bisa, aku ngobatin orang, kamu bayar sekian, aku sembuhkan penyakitmu. Aku kalau orang nggak sembuh, aku cuma bisa berdoa aja. Kan berarti semua orang juga bisa begitu dong. Karena cuma dua kemungkinan 50-50, sembuh atau tidak sembuh. Kalau sembuh orang pikir gara-gara dia. Sama kayak pawang hujan. Pawang hujan kan cuma dua kemungkinan. Kalau hujan dibilang ada orang kirim. Saya nggak mampu, tetap dibayar kan. Jadi ini bukan gibah ya. Ini ada orang komen, ini kok Ustaz gibah? Bukan. Gibah itu tuh kita membuka aib orang yang tersembunyi. Ya, tanpa ada interest, tanpa ada kepentingan apa-apa. Maksudnya kita buka aja. Saya tahu aib Bang Uya, terus tiba-tiba saya bilang, Uya tuh begini-begini, itu gibah. Kalau sekiranya Bang Uya dengar, Bang Uya marah. Kalau sekarang yang kita bicarakan bukan aib yang tersembunyi, adalah aib yang sudah dibicarakan orang. Dan dia sendiri bangga dengan aib itu, mempertontonkan itu. Jadi ini bukan gibah ya, ini islah namanya. Ini kebalikan dari gibah. Islah itu memperbaiki. Ini edukasi. Jadi jangan teman-teman, jangan kalian menganggap, ini Bang Denny, ini pansos, ini semua. Tapi bilang oke lah. Enggak, saya ngerti itu. Kalau itu saya ngerti. Karena komen-komen ini saya di kasus Rasman Nasution, saya dibilang gibah. Padahal itu untuk kebenaran. Iya. Kayak di persidangan Bang Uya, di persidangan kita harus menyampaikan kesalahan orang kan di persidangan, laporan polisi atau meminta fatwa ulama. Kita harus memberitahu dong kesalahannya orang apa hukumnya. Terus kesalahan yang dilakukan terang-terang dengan mengupload foto atau video yang telah menjadi konsumsi publik, dan itu bukan gibah. Ini kita bukan tidak ada gibah, kita tidak membenci pribadinya Mas Udin. Dia mau punya istri berapa, punya anak berapa, dia mau ngapain, itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita. Yang jelas yang dia lakukan, yang dia pamerkan dengan ilmu-ilmu di konten YouTube itu, ini mengganggu keyakinan umat. Itu aja. Oke, Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz, apalagi yang dilakukan oleh Mas Udin ini yang salah dalam pengobatan? Pengobatan ya sebetulnya yang tentu kan ahli pengobatan. Ayat apa lagi? Maksudnya ayat apa lagi yang digunakan oleh Mas Agus ini yang salah, yang dia pergunakan? Selain yang viral kemarin itu cukup sebetulnya ya, yang Anas itu. Cuman kalau saya buka lagi, saya kan ikuti terus. Saya bukan mencari aib ya, saya ngikuti mencari kebaikan-kebaikan dia, apa kebaikan dia. Bukan banyak kebaikan dia. Banyak, dia lucu, orangnya ini semua. Saya sukalah. Cuman ketika dia membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca salawat, itu salah-salah, Bang. Makhrajul hurufnya salah, ayat yang dibaca salah, semua salah. Jadi ya tentu ulama yang lebih berhak meluruskan ini ya. Yang jelas kalau kita bukan ulama, tidak usah mengaku ulama, itu aja. Kalau kita ya. Apa bisa dibilang ini kayak seolah-olah mempermainkan ayat Al-Quran untuk kepentingan pengobatan? Ya, larinya ke sana. Jadi makanya kalau kita mau usut ke arah penistaan agama, jadi ke sana, Bang ya. Jadi ke sana, ya kayak tadi ada tiba-tiba ada orang yang random masuk ke handphone saya, ini nomor pribadi kan. Tiba-tiba ada orang masuk, dia bilang, Ustadz Dery mestinya tabayun, temui dulu Gus Samsudin. Saya udah lama mengikuti beliau di Padepokan, tidak ada amalannya yang salah, dia orangnya baik, orangnya ini semua. Ya. Jadi saya bilang gini, saya mereaction apa yang dia pertontonkan di sosial media. Saya balas dengan sosial media juga, kan? Apa yang dia pertunjukkan, dan itu di-reaction bukan hanya saya, ada ribuan orang mereaction itu. Terus kebetulan mungkin yang viral mungkin pendapat saya saya bilang ya harus minta maaf, mengakui kalau ini cuma tontonan. Terus masalah yang paling pertama viral itu saya mereaction tentang dia mudah sekali mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah. Kamu tahu kalau
Kalau orang mengucapkan demi Allah, demi Rasulullah tanpa diminta, tanpa terpaksa, bukan di pengadilan. Kalau Bang Uya punya teman dikit-dikit, demi Allah bro, itu dia pasti pendusta. Itu bukan hanya di perkataan ulama, di Al-Quran pun dikatakan jangan bermain-main dengan nama Allah. Nah, jadi dulu sekarang mungkin setelah saya nasihat itu udah nggak dipakai lagi. Konten-konten terakhir dia nggak ada demi Allah nggak ada lagi. Tapi sebelum si Marcel datang ke sana tuh kan dia setiap konten demi Allah demi Rasulullah. Jadi nggak perlu Bang Uya. Kita itu mengucapkan sumpah demi Allah tuh kalau udah last choice itu udah mengancam nyawa orang nih. Gara-gara kalau kita nggak bersumpah orang masuk penjara. Kalau kita nggak bersumpah terus orang kehilangan nyawa gitu. Boleh. Tapi kalau urusan ngobrol santai, demi Allah bro, demi Allah, tidak. Hati-hati nih semua yang mendengarkan, jangan mudah menyebut demi Allah. Terus yang kedua yang saya kritisi dulu tuh masalah menyambut tamu. Tamu itu dalam Islam nggak main-main. Syarat kita beriman kata Nabi, kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah tamumu. Jadi tamu itu ternyata Bang Uya, kalau kita baca kitab-kitab itu tidak boleh kita tanyakan keperluannya apa, kecuali dia yang berbicara setelah 3 hari. Bahwa kita ada rumah, di rumah kita ada ruang tamu. Nah, tamu kita datang, tamu yang kita kenal, dia bertamu ke rumah. Kita siapkan makanan, minuman, semua keperluan dia selama 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari dia nggak pulang, baru kita tanya, bro, ada keperluan apa? Ada apa yang bisa saya bantu? Itu adabnya seperti itu. Bukan orang baru datang ditanya KTP mana. Itu suul adab menurut Anda. Itu adab yang tidak baik. Itu yang saya kritisi yang viral yang kedua itu. Jadi saya berikan nasihat-nasihat sederhana, tapi ternyata mudah-mudahan nasihat itu menjadi asbab hidayah. Dia bisa berubah dan kita semua bisa dapat pelajaran dari itu kan. Jadi sekarang saya pengen mudah-mudahan Mas Udin nonton obrolan kita ini dan dia tidak memandang kita sebagai musuh gitu. Kita ini saudara Muslim. Kita tidak beriman kalian kata Nabi sebelum kalian mencintai saudara Muslim kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Jadi terimalah nasihat ini, kalau itu dianggap baik, kalau tidak baik abaikan saja. Tapi yang jelas saya sudah konsultasi dengan banyak ulama, banyak guru, apa yang dia lakukan itu memang bertentangan dengan cara-cara Islam. Gitu Bang Uya. Pak Ustadz mau nanya lagi nih. Apa pendapat Pak Ustadz mengenai fenomena para penjual obat, terus dia juga pengobatan spiritual yang mengatasnamakan agama atau ayat-ayat Al-Quran demi keuntungan pribadi? Ini ada pesan atau mungkin pendapat? Setahu saya Bang Uya kalau orang mengobati dengan cara agama dengan contohnya tukang bekam tukang bekam itu nggak boleh memasang tarif. Tukang tabib itu yang benar itu tidak memasang tarif. Tapi kita yang datang disunahkan memberikan mahar hadiah yang terbaik. Jadi Islam ini hebat Bang. Bang Uya pinjamkan uang ke saya. Bang Uya tidak boleh mengharapkan lebih 1 rupiah. Kan itu riba. Itu riba kan. Tapi saya yang berhutang untuk mengembalikan uang itu diarahkan untuk membayar lebih banyak. Tanpa diminta. Bang Uya Jadi hari ini orang menjual agama Allah. Jadi itu yang saya sedih. Bahkan berceramah pun Bang Uya, jangan mengobati. Berceramah itu nggak boleh masang tarif. Betulnya. Cuman yang mengundang orang berceramah, jangan pelit sama ulama. Ini kadang-kadang kan Ustadz diundang jauh-jauh sudah datang pulang-pulang, jazakallah khair, semoga Allah balas gitu aja. Akhirnya Ustadznya pun lapar pulang nggak ada dikasih transportasi. Si Ustadznya nggak boleh minta upah, yang mengundang harus berikan yang terbaik. Itu yang betul. Jadi hari ini orang menjual ayat-ayat Allah untuk mendapatkan dunia. Maaf kalau orang tukang jual obat mungkin dia cuma dapatkan duit Bahkan ada yang untuk mendapatkan kekuasaan dunia. Ketika udah mulai pemilihan, tiba-tiba pakai sorban, tiba-tiba pakai jilbab, dan itu sama aja menjual agama ayat-ayat Allah untuk dunia Bang. Jadi jangan sampai kita tertipu mengorbankan yang besar untuk perkara yang kecil. Mengorbankan yang kecil untuk perkara yang besar itu boleh tapi mengorbankan yang besar untuk perkara yang kecil itu sebuah kebodohan. Gitu Bang Uya. Jadi saya nggak setuju Bang kalau ada orang bawa-bawa ayat Allah kemudian masang tarif berobat ke dia. Saya rasa itu sebuah kekeliruan.
Jangan memasang tarif harusnya ya. Jangan. Oke. Ini ada lagi artikel nih. Gus Samsudin ungkap 5 syarat jadi santrinya. Jadi santrinya. Dicibir sama warganet. Kata warganet susah amat mau daftar PNS katanya. Nah, syaratnya adalah, saya baca, pertama, seseorang yang mau menjadi murid Gus Samsudin harus mengantongi surat keterangan catatan kepolisian, SKCK. Ini menandakan seseorang itu memiliki kelakuan baik di mata hukum. Syarat kedua, memiliki identitas diri. Si calon santri bisa menyerahkan KTP, kartu pelajar, hingga kartu keluarga sebagai bukti. Lainnya, calon murid harus diantar oleh perwakilan keluarga atau kerabat saat mendaftar ke Padepokan Gus Samsudin. Sehingga orang tersebut bisa bertanggung jawab jika terjadi sesuatu pada mereka yang menjadi murid. Gimana tanggapannya, Pak? Ya sah-sah saja, tapi itu syarat-syarat yang umum sebetulnya itu ya untuk masuk ke pesantren, biasa itu. Ya, cuman Gus Samsudin punya murid itu yang harus saya pertanyakan sekarang. Iya. Apa yang diajarin gitu loh. Karena juga syaratnya salah satunya adalah calon muridnya wajib belum menikah katanya. Karena katanya mereka yang datang adalah untuk pengabdian dan tidak mendapatkan uang dari sana. Itu bukan murid berarti. Itu mau bekerja di Padepokan, mau jadi admin, mau jadi. Jadi inilah. Iya. Mas ya, mudah-mudahan Bang Uya ya hari ini MUI mengeluarkan statementnya dan untuk menghentikan hal-hal aneh yang berkaitan dengan agama. Kan agama kita ini sudah terlalu banyak masalahnya, fitnahnya. Iya. Jadi jangan ditambah lagi gitu. Apalagi ya dikit-dikit Islam yang disalahkan. Padahal ini gara-gara kita yang nggak benar kan. Iya. Jadi kemarin saya berusaha menjelaskan Islam itu indah, yang kita yang tak indah. Islam itu sempurna, kita yang tak sempurna. Ya, tapi orang ya sebagian kan tidak bisa berpikiran luas untuk melihat yang salah ini adalah oknum ya. Ya, mesti kalau murid salah itu jangan sekolahnya yang disalahin, muridnya yang disalahin. Muridnya. Ya, hari ini kan kalau ini kan sudah membuat citra agama, mengobati dengan Al-Quran, dengan ilmu, dengan karomah. Ya. Jadi ya kita percayalah Bang Uya, ada orang-orang saleh yang terjaga. Ya, mereka tidak mau difoto Bang Uya, nggak mau dikamerain. Saya punya guru ya nggak mau difoto. Saya undang dia ke TV nggak mau. Ya, tapi saya, masya Allah, saya melihat begitu banyak keajaiban yang Allah berikan ke dia. Begitu banyak kelebihan-kelebihan. Maunah itu kan kelebihan yang Allah berikan kepada manusia biasa seperti kita. Kalau kepada wali-wali Allah karomah. Kalau kepada nabi mu'jizat. Itu harus dipahami itu. Mukjizat itu keajaiban yang Allah berikan kepada nabi-nabi. Ya, karomah kepada wali-wali, maunah kepada kita. Dan kita kadang-kadang bisa juga Bang ya, tiba-tiba ya ada orang sakit kan, terus kita pegang, kita dia sembuh, Allah sembuhkan. Orang pikir gara-gara kita, padahal bukan. Ya, Allah ambil barokah, mungkin ada kebaikan kita yang Allah lihat, kemudian Allah jadikan itu sebagai asbab untuk kesembuhan dia. Jadi ini harus diluruskan ya, jangan sampai umat ini terjatuh dalam kesyirikan. Karena di Islam ini ya kita semua tahu lah, dosa yang paling besar kan menyekutukan Allah. Nggak ada yang hebat selain Allah, itu aja. Nggak ada yang hebat selain Allah, nggak ada yang bisa menyembuhkan selain Allah, nggak ada yang bisa beri manfaat dan mudarat selain Allah. Kalau ini sudah masuk di hati umat Islam, aman kita Bang. Terus kita nggak berobat, bukan nggak berobat. Ya, la natrukal asbab, walakin natruk al yakin ala asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Bukan meninggalkan perantara, tapi meninggalkan keyakinan kepada perantara. Jadi Bang Uya, semakin sungguh-sungguh kita bekerja, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Ya harus diluruskan nih Bang. Jadi jangan dipikir, oh ini nggak percaya pengobatan. Bukan. Kita ikhtiar itu harus sunnah. Tapi tidak ada hubungannya obat dengan kesembuhan. Nggak ada. Kesembuhan itu hubungannya dengan Allah. Ini kalimatnya kayak gini Bang Uya. Obat itu makhluk. Ya, makhluk. Makhluk tidak bisa beri manfaat dan mudarat tanpa izin Allah. Jadi obat untuk menyembuhkan berhajat kepada Allah, tapi Allah untuk menyembuhkan tidak berhajat kepada obat. Maknanya Allah mampu menyembuhkan dengan obat atau tanpa obat. Atau ada orang minum obat sembuh atau minum obat mati. Ada. Jadi yang hebat itu bukan dokter, bukan obat, bukan tabib, bukan dukun. Nah, makanya orang-orang yang beriman, kemanapun mukanya dihadapkan, hatinya tetap kepada Allah. Nah, tapi tetap dengan cara yang betul, ya bukan dengan cara penipuan. Dengan cara yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jadi
Ya, inilah hikmahnya viralnya masalah Mas Udin ini. Kita bisa bicara kebesaran Allah. Ya, kita bisa mengenalkan Allah kepada semua orang. Allah itu nggak perlu dukun, ya. Jangankan dukun. Malaikat Jibril, mau ya. Itu malaikat Jibril itu pernah diusir sama Nabi Ibrahim. Gara-gara coba-coba merayu Nabi Ibrahim. Ibrahim, kau minta tolong sama aku padamkan api. Apa jawaban Nabi Ibrahim? Semua orang Islam tahu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Malaikat Jibril dinafikan. Kok kita ada masalah datang ke dukun? Yang mana sekarang dukun-dukunnya sudah demonstrasi juga gara-gara Spijok kan? Iya, menuntut si video pesulap merah kan jadi Spijok. Ini kan sebuah kebodohan yang luar biasa menurut saya. Tapi memang Bang, ya melestarikan kebodohan ini mahal harganya. Ngeri. Orang tetap sampai hari ini masih ada orang yang percaya dan berobat ke sana. Iya. Iya. Gitu. Nah, kalau menurut Pak Ustadz, dukun itu ada nggak ya benar-benar sakti? Nggak ada. Nggak ada. Yang hebat sakti itu Allah aja. Jadi semua dukun palsu menurut Pak Ustadz? Dukun yang ngaku-ngaku hebat itu berarti bukan apa-apa. Karena orang-orang yang ada bersama ayatullah, kebersamaan dengan Allah, wali-wali Allah itu Bang Uya, dia pun tak merasa dia hebat. Dia pun tak merasa dia itu dahsyat. Dia tuh nggak merasa dia tuh bisa beri apa-apa manfaat. Bahkan dia menafikan dirinya. Ya, tapi kalau hari ini masih ada orang pamer gini-gini kan, foto berobat ke saya obat ini, jampi-jampi ini harganya sekian, ini mahar sekiannya. Saya nggak percaya. Kalaupun dia bisa menampakkan keajaiban-keajaiban, kemungkinan besar dan mungkin pasti dia bersekutu dengan jin. Oke. Pasti ya. Jadi saya nggak yakin. Tapi kalau ada ulama-ulama soleh, kiai-kiai, kita datang mengambil barokah, kasih ayat ditipin Al-Fatihah. Al-Fatihah itu obat. Ya. Siapapun yang meniupkan Al-Fatihah di air itu Bang Uya itu ada khasiat. Itu Nabi yang bilang Al-Fatihah itu obat dari segala penyakit. Istighfar itu obat. Sholat itu obat. Sedekah itu obat. Puasa itu obat. Jadi obat ini banyak. Sholawat itu obat. Jadi intinya Bang Uya ya, sebetulnya nih teman-teman sekalian ya, kita semua punya kemampuan yang sama Allah bagi. Semua kita punya kesempatan yang sama, bertuhankan dengan Allah yang sama. Allahnya Nabi Ibrahim dengan Allahnya kita sama. Paham? Jadi kalau saja kita memiliki keyakinan seperti keyakinan Nabi Ibrahim, maka Allah akan berikan pertolongan kepada kita seperti Allah tolong Nabi Ibrahim. Kalau saja kita memiliki keyakinan seperti keyakinan para sahabat, maka pertolongan yang Allah berikan kepada sahabat, Allah berikan kepada kita. Hari ini kita yakin sama duit, yakin sama sosmed, yakin sama macam-macam, yakin sama toko kita. Hari ini Allah itu tidak ada bersama kita. Makanya saya bilang sama teman-teman, kalau kalian ada masalah, wasta'inu bisabri wassalah, carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Ambil wudhu, salat, minta sama Allah, ya Allah tolong aku ya Allah. Kalau sakit, ya Allah sembuhkan aku. Bukan minta duit, bukan minta obat. Kalau perlu buah, doa, ya Allah minta buah, jangan minta kebun. Nanti dikasih kebun gak ada buahnya, pusing lagi kepala kita ya. Nah, hari ini kita tuh tidak mengenal Allah, itu persoalannya Bang Uya. Umat Islam mengucapkan la ilaha illallah hari-hari, tapi dia masih takut sama makhluk. Dia masih minta sama makhluk, dia masih berharap sama makhluk, masih datang kepada dukun, bertanya kepada tukang ramal. Ini kesyirikan yang nyata. Maka mulai hari ini ada seorang sahabiah Nabi, sahabiah datang hijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Di Madinah, anaknya meninggal Bang Uya. Ada Rasulullah di samping ibu itu, sahabiah ini, perempuan. Jadi dia ambil wudhu, langsung sholat, minta kepada Allah. Dia tidak datang ke Rasulullah minta tolong. Kan bisa aja dia minta barokah doanya Nabi kan. Tapi dia langsung doa kepada Allah. Dia baru masuk Islam. Kemudian dia bilang kepada Allah, ya Allah, aku tahu engkau yang menghidupkan dan mematikan ya Allah. Tapi tolong jangan matikan anakku sekarang. Saya khawatir anakku nanti mati. Aku dibully orang kampungku, dibilang aku sial. Gara-gara masuk Islam anakku mati. Dia bermanja-manja dengan Allah. Ya Allah tolong, ya Allah hidupkan anakku. Apa kata sahabat? Pagi hari kami hendak memandikan dan mengkafani dia. Siang hari kami makan satu nampan dengan dia. Jadi sholatnya sahabiah yang baru masuk Islam mampu menghidupkan anaknya yang mati. Karena minta langsung ke Allah. Padahal sebelahnya ada Rasulullah.
Jangan minta ke dukun, hei saudaraku, hei muslimin muslimat, jangan percaya kepada dukun. Itu Bang Uya Kuya tuh hipnotis mantra-mantra jampi-jampi itu ada sutradaranya. Itu jangan percaya semuanya. Hari ini orang kan percaya hipnotis bukan mistik, Pak. Bukan, itu kan kata-kata. Itu ilmu psikologi. Semua orang juga bisa, Pak. Semua orang bisa. Dakwah ini hipnotis loh. Tapi kadang-kadang Bang Uya, orang percaya apa yang dilakukan orang di media itu semua itulah kesaktian. Ngerti ya? Padahal itu kan ilmu akal, semuanya bisa dipelajari. Dipikir black magic. Dipikir ini sakti, ini Uya Kuya ini sakti. Makanya mestinya itu koruptor itu dihipnotis semua aja gitu. Iya. Komennya. Jadi hari ini Bang Uya, orang tuh karena lemahnya ilmu agama, karena kita sibuk dengan dunia, maka tontonan jadi tuntunan. Iya. Tuntunan jadi tontonan, kan ini jadi masalah. Ya. Jadi mudah-mudahan setelah ini Gus Samsudin, Mas Udin mendengar ya, bahwa memang tidak ada tendensi apa-apa dari kita, ya, sama sekali tidak ada ya. Kita hanya mengajak kepada Allah saja, menafikan diri, ya. Karena dunia ini sementara, Mas Udin, tidak lama, sebentar lagi kita mati. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kemuliaan, dikenang orang sebagai orang baik, orang saleh. Amin. Ya. Ini semua orang tinggal memilih saja. Ada 2 jalan di dunia, ada 2 tempat di akhirat. Ya, kita semua pilihan kita. Pilihan kita. Free for choose ya. Nah, sekarang ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita juga, saya juga, Bang Uya juga. Semua orang kita perbaiki diri kita. Kita nggak tahu kapan Allah panggil kita. Nah, maka sebelum mati ini, mudah-mudahan kita jadi orang baik. Amin. Ya. Kita menebar manfaat, ambil cinta di langit, tebar di bumi. Ambil cinta di langit, tebar di bumi, karena kebencian sudah di mana-mana. Ya, hari ini orang dikit-dikit yang disalahkan Islam. Saya merasa risih Bang Uya, karena pakaian saya kan seperti ini. Saya gara-gara Islamofobia, saya pernah diludahin Bang Uya, muka saya diludahin. Istri saya pakai niqab, pakai cara ditendang orang di Bali. Jadi saya merasa Islam ini korban daripada media. Daripada kesalahan-kesalahan yang ada di media, maka saya harus menampakkan Islam tidak seperti itu. Betul. Islam itu indah. Tugas kita sama-sama. Iya, Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Pak Ustadz. Iya Bang Uya. Hari ini penjelasan kita mencerahkan. Nah, kapan balik Indonesia? Bermanfaat. Insya Allah kalau cinta urusan sekolahnya udah beres semua. Di mana? Universitas mana? Di Pasadena. Masya Allah Bang Uya. Allah muliakan Bang Uya, istri, anak-anak. Semua mohon doanya Pak dunia akhirat jadi anak yang soleh dan solehah semua. Amin, insya Allah. Ya, semua yang menonton ini saya doakan Allah berikan rezeki yang berkah dan berlimpah. Allah angkat penyakitnya, Allah lunaskan hutang-hutangnya, yang belum punya jodoh dapat jodoh yang terbaik ya. Ya Allah Akbar. Doakan saya juga semuanya ya. Bang Uya, thank you waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lo banyak gaya, lo emang banyak gaya. Cuma bisa konferensi pers, mending lo ke laut aja. Gue nggak rugi, lo katain bukan artis. Duit lo juga pas-pasan, tapi so pengen jadi Hotman Paris.